Assalamualaikum Pak Ala, selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dekan. Alhamdulillah udah bergabung. Alhamdulillah Pak Ala, semoga semua sehat. Bu Yuni, Amin. Amin. yang lain. Kita langsung mulai saja Pak Dekan ya. Siap Pak Ala. Ya baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali akan melaksanakan kajian Jiswaf, dan alhamdulillah pagi hari ini insya Allah narasumber kita Pak Ustadz Dr. Berry Juliandi. Beliau adalah Dekan FMIPA IPB. Nah, insya Allah akan menyampaikan satu materi yang sangat menarik ya, terkait dengan wakaf sebagai pembiayaan untuk penelitian mandiri dan berkelanjutan. Dan untuk pagi hari ini insya Allah acara kajian Jiswaf akan dimoderatori oleh Bu Yuni. Sebelum penyampaian materi, nanti Bu Yuni insya Allah ada adik-adik mahasiswa kita yang akan membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan terima kasih atas berkenannya menjadi narasumber di kajian Jiswaf kita pagi hari ini. Dan memang kajian Jiswaf ini merupakan salah satu media bagi kita untuk terus meningkatkan literasi tentang wakaf khususnya seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan literasi yang semakin baik, pemahaman yang semakin baik, sehingga partisipasi dan juga program-program wakaf di IPB bisa terus berkembang. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya mintakan Bu Yuni untuk bisa memandu acara kita pagi hari ini. Silakan Bu Yuni, waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Pak Ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali pada kajian Jiswaf setiap hari Jumat pagi. Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan selalu kesehatan kepada kita semua, dan limpahan rezeki serta rahmat serta hidayah yang selalu tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insya Allah materi akan disampaikan oleh Bapak Dekan FMIPA, Bapak Dr. Berry Juliandi. Tentunya banyak sekali mungkin ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini. Namun sebelum kita lanjut ke dalam materi kajian hari ini, kita akan dengarkan bersama-sama pembacaan ayat ayat suci Al-Quran oleh mahasiswa, juga terjemahannya. Untuk itu kita langsung saja pada pembaca Al-Quran dan penerjemahnya, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman. Izinkan saya di sini untuk membacakan surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasah فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين
وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sesaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan rahmat yang mendengarkan, terutama bagi yang membacanya. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tentunya firman Allah adalah hal yang paling utama, yang artinya memang Allah memberikan selalu yang paling benar gitu ya. Artinya yang benar yang memang kita harus selalu ikuti panduannya di dalam Al-Quran, dan tentunya kita sebagai umat manusia selalu berpatokan kepada Al-Quran. Baik, seperti biasanya wakaf memang selalu kita dengung-dengungkan setiap saat, memang karena kita ingin hidup ini selalu bermanfaat bagi orang banyak. Tentunya wakaf merupakan salah satu media untuk kita menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa lagi, dan menjadikan kita mempunyai pahala yang akan berlimpah nanti sebagai bekal di akhirat nanti. Jangan sia-siakan kita untuk beramal soleh, apalagi di Jumat Barokah pada hari ini. Dan tentunya di Jumat-Jumat Barokah ke depannya juga kita akan senantiasa wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa pada dasarnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang selalu menasihati dalam kebenaran dan tentunya beramal soleh. Itu yang paling penting bagi hidup kita. Kali ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan FMIPA, Bapak Beri Juliandi, adalah wakaf sebagai sumber pendanaan riset mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu kita akan dengarkan bersama materi kajian hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Beri Juliandi. Untuk itu kepada Bapak Beri Juliandi kami silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini, ada Pak Ala, Pak Sutopo, Pak Rahmat Hidayat, dan teman-teman lain dari BPIDS yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan para peserta yang selalu dekat di hati walaupun tidak tidak kita sapa ya satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, pada hari ini saya sudah diundang, dan saya sudah bilang sama BPIDS, Pak Rahmat ini yang menghubungi, bahwa kalau dari sisi keilmuan agama saya sangat-sangat jauh ya dari dari kompeten begitu. Jadi mohon maaf kalau pada hari ini banyak kesalahan atau kekurangan. Saya lebih banyak menyinggung tentang latar belakang mengapa wakaf ini bisa menjadi solusi ya bagi kebangkitan Indonesia melalui sains dan teknologi. Saya mohon izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi saya akan membahas bagaimana wakaf bisa menjadi sumber pendanaan ya, riset mandiri dan berkelanjutan, terutama di IPB. Jadi Bapak dan Ibu, yang perlu kita perhatikan bahwa peran universitas itu mengalami transisi ya,
kalau kita perhatikan dari pertama kali universitas berdiri hingga saat ini sudah banyak bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, pada masa yang akan datang, universitas akan memasuki generasi yang keempat, di mana tujuan dari pendidikannya bukan hanya mengajar, ya, bukan hanya research, bukan hanya bagaimana mengeksploitasi pengetahuan, tapi selain pendidikan, universitas harus mampu menjadi tempat terjadinya inovasi. Inovasi ini dapat dihasilkan siapa saja, jadi namanya open innovation. Open innovation hanya bisa terjadi berdasarkan research, dan terjadi perubahan-perubahan lain yang mendukung adanya proses-proses tersebut. Nah, karakter dari universitas itu memang tidak semuanya harus research, ya. Jadi kalau ini sumbu aplikasi, jadi 0 itu artinya tidak ada aplikasinya, ke kanan semakin memiliki banyak aplikasi, lalu sumbu Y adalah 0 ini berarti tidak mengembangkan ilmu dasar, makin ke atas itu berarti mengembangkan ilmu dasar, maka ada kampus-kampus yang tidak ada riset dasarnya, tidak ada aplikasinya, hanya mengajar saja. Nah, ini kampus yang kita sebut dengan nama college biasanya. Jadi hanya mengajar, teaching saja. Tapi ada kampus yang ilmu dasarnya pengembangannya sangat tinggi, misalnya seperti Oxford. Tapi jangan ditanya implementasinya apa, aplikasinya apa. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka meneliti dan menghasilkan ilmu, begitu, ilmu dasar. Di lain sisi ada kampus yang aplikasinya sangat tinggi, tapi tidak mengembangkan ilmu dasar. Ini misalnya sekolah-sekolah vokasi, politeknik, dan lain-lain. Nah, yang sisi yang lebih ekstrim, dia mengembangkan ilmu dasar dan juga aplikasinya juga ada. Nah, ini seperti MIT. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam kasus ini. Semua memiliki karakter yang berbeda-beda saja. Nah, bagaimana dengan IPB? IPB ini dulu sudah menetapkan di dalam rencana jangka panjang akan menjadi Techno-Socio-Entrepreneur University. Jadi kalau Basic Entrepreneur University itu adalah teaching ditambah kewirausahaan. Ini IPB sudah lama sebetulnya, banyak mata kuliah kewirausahaan, banyak kegiatan kewirausahaan. Ya, ini Basic Entrepreneur University. Namun IPB ingin lepas dari Basic Entrepreneur University, ingin menjadi Techno-Socio-Entrepreneur University, yaitu apa? Landasan utamanya adalah riset, dan tentu saja dari hasil riset ada inovasi dan ditambah kewirausahaan yang bergerak di dalam bidang bisnis dan juga intervensi sosial atau kemaslahatan sosial. Inilah yang kita sebut dengan nama Techno-Socio-Entrepreneur University. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita berada di lembaga yang sudah memilih untuk mengembangkan research. Oleh sebab itu, kita harus mendukung upaya-upaya menuju ke sana. Nah, yang berita gembira, jumlah periset di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah, ya, semakin bertambah. Artinya banyak orang semakin tertarik untuk menjadi peneliti atau dosen. Namun, ya, walaupun demikian, anggaran riset ini walaupun kelihatannya meningkat, tapi meningkatnya kecil-kecil, sedikit-sedikit, ya, walaupun ada tren meningkat. Yang mencengangkan, ya, walaupun meningkat, ternyata rasio biaya penelitian atau anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dulu itu rasionya ini sangat tinggi, bahkan sempat 4% hampir ya, terhadap pendapatan domestik bruto, walaupun jumlahnya kecil. Nah, jadi kalau kita hitung jumlahnya, jumlah absolut, sebetulnya nilai uangnya itu makin hari makin naik, Bapak Ibu, ya, makin naik. Tapi kalau dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto, jumlahnya semakin menurun, bahkan sudah di bawah 1%. Padahal negara-negara lain di dunia, ya, rasio anggaran penelitiannya itu sangat besar terhadap pendapatan domestik bruto. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat Indonesia berada di sini. Bayangkan, Indonesia ini berada sangat di bawah, ya, artinya jumlah penelitinya rendah,
karena yang sumbu Y ini adalah jumlah peneliti per 1 juta penduduk, dan di sumbu X ini adalah rasio terhadap PDB, rasio biaya riset. Lingkaran ini menunjukkan hasil risetnya. Jadi sudah berada di bawah, dekat sumbu 0 di X dan Y, lingkarannya kecil juga. Begitu. Bayangkan ya, negara-negara maju seperti misalnya Amerika, Jepang, Korea Selatan, Finlandia, sangat besar biaya untuk risetnya dan jumlah penelitinya dalam 1 juta penduduk, dan lingkarannya besar-besar, artinya menghasilkan banyak sekali produk-produk riset. Jadi ini cukup mencengangkan sebetulnya bagaimana kondisi negara kita untuk pembiayaan riset. Padahal menurut sejarah ini sudah banyak titik-titik kejadian-kejadian dalam sejarah, misalnya ini ada Black Death, pandemi ya, lalu ada penemuan komputer dan lain-lain. Kita bisa melihat bahwa setiap ada penemuan teknologi atau advancement in science, kemajuan sains, suatu negara itu akan maju dan suatu negara itu akan sejahtera. Jadi sains dan teknologi sudah terbukti merupakan salah satu pendorong utama kemajuan suatu bangsa. Nah, bagaimana dengan data penelitian, dana penelitian dan pengembangan di Indonesia? Jadi sebagian besar dana penelitian kita itu adalah dari pemerintah. Ya, ini 80% dana penelitian kita itu dari pemerintah. Sangat sedikit sekali dari swasta atau dari masyarakat. Jadi belum ada dana penelitian bahkan yang dari masyarakat begitu langsung memang untuk penelitian. Dan distribusinya kebanyakan ini adalah di lembaga-lembaga seperti universitas dan lembaga-lembaga penelitian yang kita sebut dengan nama LPNK seperti LIPI, Batan, BPPT dan lain-lain. Kalau kita perhatikan distribusi anggarannya, ya, yang betul-betul untuk riset itu hanya 43%. Karena biaya-biaya lain adalah biaya diklat, biaya belanja modal, biaya jasa iptek. Jadi tidak langsung ke biaya memang untuk risetnya. Jadi kalau Pak Jokowi selalu bilang dana riset itu besar, 25 triliun ya atau hampir 30 triliun, itu jadi apa? Ya 60% itu jadinya jadi bukan untuk belanja risetnya, tapi untuk administrasinya, untuk rapat-rapatnya, untuk monef-monefnya, bikin panduannya dan lain-lain. Jadi ini kita tunjukkan dulu. Jadi jangan bilang bahwa dananya besar, sebetulnya enggak, dananya kecil. Sudah kecil ya, 24 triliun itu 60%-nya untuk belanja rutin. Lalu dari situ yang untuk universitas hanya 1,7 triliun. Bayangkan ya, hanya 1,7 triliun yang dikompetisikan, yang bisa diakses oleh universitas. Sisanya adalah top down, merupakan belanja kementerian. Jadi sangat kecil sekali, tidak besar dana penelitian di Indonesia itu. Jadi poinnya adalah peran swasta atau peran masyarakat itu masih minim ya, dalam membantu pembelanjaan riset, sains dan teknologi. Padahal seperti kita ketahui dampaknya bagi kemaslahatan umat maupun kemajuan bangsa itu sangat besar. Oleh sebab itu kita harus mulai memikirkan inovasi-inovasi dalam mencari sumber-sumber lain untuk riset dan teknologi. Nah, ini opini saya di Jakarta Post yang tahun lalu terbit, dan juga sebagai contoh ada podcast yang mungkin bisa didengar ya di Tempo Institute, serta buku yang kami tulis, dan buku ini sudah kami serahkan ke pemerintah melalui Pak Menteri dulu, launchingnya juga bersama Pak Menteri, bagaimana kita membangun pendanaan penelitian di Indonesia yang berkelanjutan dan mandiri. Jadi kita menawarkan konsep, jangan tergantung lagi hanya kepada dana-dana yang ada selama ini. Salah satu usulan yang ada di sini adalah kita menggunakan skema dana abadi, ya, dan juga skema sovereign wealth fund misalnya. Nah, sebetulnya konsep ini tidak jauh dengan konsep di agama Islam yang sudah dilakukan sejak dulu zaman keemasan Islam. Misalnya kalau
saya tidak ahli sejarah Islam ini ya, tapi menurut kabar peneliti Islam yang terkenal Abiruni itu melakukan penelitian dengan menggunakan dana wakaf, ya, dengan menggunakan dana wakaf. Ini nanti bisa dicek dan di cross check ya. Saya baru mulai mencari-cari informasi bagaimana dulu ulama-ulama kita di Baghdad ya, saya lupa di tempat penelitiannya itu menggunakan dana dari wakaf untuk menghasilkan banyak penemuan-penemuan yang fenomenal sampai sekarang kita kenal. Jadi seperti saya katakan, kalau kita naikkan belanja riset 1% misalnya, maka ekonomi negara itu naik 1% di negara maju. Nah, kalau kita di negara berkembang atau menengah, maka mungkin naiknya tidak 1%, tapi tetap naik, walaupun lebih kecil. Ini sudah terbukti di mana-mana. Jadi Indonesia selama ini ekonominya adalah ekonomi berbasis konsumsi, ekonomi berbasis menghabiskan sumber daya, begitu ya, belum innovation driven economy. Padahal kalau innovation driven economy, maka kenaikannya akan luar biasa. Nah, ini beberapa contoh permasalahan dalam pengelolaan pendanaan penelitian di Indonesia. Pertama, kekacauan penghitungan belanja Litbang. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, Presiden menyangka belanjanya besar dari jumlah yang 25 triliun hampir. Padahal tidak, itu salah hitung. Yang betul-betul untuk Litbangnya itu kecil. Lalu tidak ada mekanisme pengukuran kinerja, ini tidak perlu kita bahas. Mekanismenya pendanaan itu pakai sistem pengadaan barang dan jasa, makanya peneliti ngumpulin kwitansi, ngumpulin apa pengadaan dan lain-lain. Padahal kalau menggunakan dana abadi yang lepas dari APBN, dikelola oleh lembaga independen, ini semua akan bisa dihilangkan. Ya. Jadi makanya saran selanjutnya adalah kita mengadakan ada lembaga independen untuk mengelola dana riset. Jadi fokus mengelola dana riset. Lalu kemampuan fiskal kita rendah. Ya, jadi banyak kepentingan-kepentingan lain serta kontribusi swasta tadi seperti saya sampaikan dan industri itu masih sangat rendah di Indonesia. Nah, jadi yang kita sarankan adalah skema umum memakai dana abadi, memakai sovereign wealth fund dan memakai dana pensiun. Ya, tujuannya dananya tetap ada, tidak habis, tapi kita bisa mendapatkan imbal investasi besar, meringankan beban anggaran negara, dan mengajak swasta untuk terlibat. Nah, prinsip-prinsip penyaluran dana abadinya pun sudah kita buat ya pada waktu itu. Jadi harus independen, otonom, adanya keterbukaan dan transparansi, dan manajemen yang profesional. Lalu memiliki kejelasan visi dan misi. Jadi misalkan yang menyumbang dana memiliki visi dan misi tertentu juga kita perbolehkan. Dan terbuka bagi beragam pelaku riset. Prinsip-prinsip ini sangat sesuai dengan prinsip daripada wakaf. Tapi kenapa kita tidak menggunakan gitu ya skema wakaf untuk menjadi salah satu solusi bagi pendanaan riset gitu. Nah, oleh sebab itu, karena saya yang mengusulkan ya kepada pemerintah dan menunggu pemerintah melaksanakan, mungkin tidak tahu kapan dilaksanakan, saya berusaha mewujudkan itu dalam level yang lebih rendah. Pada saat saya menjadi dekan, yang saya sampaikan, indikator keberhasilan saya sebagai seorang dekan di tahun 2025 adalah ketika di FMIPA itu salah satunya ada dana crowdfunding, ada dana wakaf untuk penelitian. Jadi kalau sampai tahun 2025 FMIPA tidak punya dana abadi penelitian atau dana wakaf penelitian, berarti saya gagal. Begitu. Nah, ini suatu motivasi bagi saya sebagai seorang pemimpin untuk membuat ekosistem sains dan teknologi, paling tidak di MIPA dulu. Begitu. Salah satunya adalah adanya investor atau jaringan pemberi dana. Karena tanpa investor atau jaringan pemberi dana, maka ekosistem ini akan timpang karena kekurangan salah satu faktor. Oleh sebab itulah, pada hari ini saya berusaha mengajak rekan-rekan untuk turut membantu terwujudnya dana wakaf untuk riset
dan inovasi. Karena belum ada, saya rasa, di Indonesia yang melakukan. Nah, ini luar biasa ternyata ketika saya menjadi dekan, saya langsung berkonsultasi dengan BPIDS. Alhamdulillah, sambutannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching di FMIPA sebagai program wakaf pertama yang membiayai riset dan teknologi. Ini sebagai contoh yang bisa kita kembangkan di IPB, terutama di FMIPA dulu, karena kalau tidak, kita tidak mulai-mulai. Ini ada website yang dapat kita kembangkan bersama. Contohnya websitenya seperti ini. Jadi dalam menggalang dana, kita memiliki prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Jadi ini ada website namanya eksperimen.com. Di sini para peneliti bisa mendaftar untuk menjual gagasannya. Dalam hal ini menjual gagasan kepada umat. Ya, jadi ada start eksperimen, dan ada yang kalau filantropi atau orang yang ingin mewakafkan dananya bisa mencari proyek yang mau diwakafkan. Sebagai contoh, ini ada eksperimen atau riset-riset yang menawarkan diri untuk mendapatkan dana. Nah, di sini seperti kita lihat ada judulnya, lalu ada deskripsi singkat, ada nama penelitinya, lalu ada persentase, ya, sudah berapa persen orang yang mewakafkan dananya untuk proyek ini, misalkan begitu, dengan tujuan mencapai berapa rupiah misalkan. Nah, di sini peneliti maupun orang yang ingin mewakafkan dananya bisa melihat dia tertarik membiayai riset apa. Mungkin dia berada di daerah Bogor sehingga inginnya proyek-proyek yang membuat Bogor menjadi lebih makmur. Dia tertarik dengan proyek-proyek yang berhubungan dengan ekosistem di Kalimantan, kebakaran hutan, maka dia bisa memilih ingin mewakafkan ke proyek penelitian yang mana dan bisa melihat progresnya. Lalu yang menarik, orang yang dibiayai oleh wakaf itu atau oleh dana yang diberikan itu wajib mengupload hasil-hasil penelitiannya di website ini juga. Jadi bagi orang yang sudah memberi dana bisa melihat dananya dipakai untuk kegiatan sudah sampai mana kegiatan tersebut penelitiannya. Dan bagi orang yang ingin menyumbang juga bisa melihat bahwa penelitian ini progresnya sudah sampai mana. Juga ada browse misalnya berdasarkan kategori ya untuk memudahkan orang untuk memilih akan mewakafkan ke penelitian dalam bidang-bidang apa. Nah, misalkan kita klik salah satu proyek, maka di situ akan jelas nama penelitinya siapa saja. Karena bisa juga orang percaya atau tidak percaya dengan peneliti tertentu misalnya untuk mewakafkan dananya. Dan jika dia ingin menyumbang, dia tinggal klik ini, back this project. Jika sudah klik ini, maka akan muncul skema untuk administrasi daripada penyumbangan dana atau menyumbangkan wakafnya. Tentu saja di bawah harus ada deskripsi dari proyek itu secara populer, ya, bukan ilmiah nih, karena yang menyumbangkan masyarakat ya. Jadi harus kalimat-kalimatnya yang populer, lalu konteks daripada risetnya itu seperti apa, dan di sini harus diterangkan uang itu yang diminta akan dipakai untuk apa. Jadi untuk membeli bahan atau membeli sesuatu barang dan lain-lain. Ini harus transparan sehingga orang yang ingin menyumbang jadi tahu apa-apa saja dana yang dipakai ya, dana bagi hasil yang dipakai untuk penelitian itu. Juga ada proyek timeline sehingga yakin bahwa apa yang dilakukan bisa dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati, baik oleh pemberi wakaf maupun yang menerima. Dan tentu saja penelitinya harus ada jelas, ya, background dan lain-lain serta profilnya. Demikian mungkin sebagai stimulasi bahan yang dapat saya sampaikan untuk memancing diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Beri, luar biasa sekali data yang tadi disampaikan ya. Begitu banyaknya manfaat wakaf. Nah, kali ini mungkin lebih jelas lagi nih untuk wakaf bisa digunakan untuk riset penelitian nih. Nah, untuk itu bagi para peserta, bagi para audiens yang ingin bertanya, mungkin
para jamaah yang ingin bertanya kepada Pak Beri, dipersilakan. Jadi kalau kita dengar ya, penting sekali dana penelitian kita ini betul-betul memang harus sering atau lebih diutamakan lagi karena memang banyak sekali yang harus kita teliti lagi gitu ya. Karena itu banyak sekali dana yang memang harus diperlukan untuk penelitian ini. Karena itu dimasukkanlah dana wakaf sebagai media untuk membantu penelitian gitu. Baik, tadi di chat sepertinya ada pertanyaan. Ya, silakan mahasiswa ya, Mustain Romli. Mungkin bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan teman-teman semua. Pada Pak Beri, saya izin bertanya, Pak. Tadi kan dipaparkan kalau misalkan riset itu memicu kemajuan sebuah negara, Pak. Jadi tadi kan telah ditampilkan track record-nya seperti itu kan, Pak. Bagaimana penemuan-penemuan di masa-masa tertentu itu memacu kemajuan sebuah negara. Jadi itu mekanisme majunya gimana, Pak? Maksudnya ketika misalkan ada obat, nah itu gimana bisa berdampak kepada satu negara itu, Pak? Seperti itu. Padahal kan itu kan biasanya kan bisnis juga seperti itu, Pak. Dibisniskan kan, misalkan apakah itu obat atau teknologi seperti itu, Pak. Jadi itu mekanisme bisa berdampak ke satu negara itu bagaimana, Pak? Begitu pertanyaannya kurang lebih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mustain Romli ya. Jadi memang seperti tadi kita sudah lihat, perkembangan teknologi atau sains itu pasti membuat suatu bangsa menjadi sejahtera. Ya, sejahteranya itu misalkan tadi contohnya yang Mas Mustain sampaikan, misalnya obat. Padahal obat itu kan mahal ya, jadi kok malah sejahtera. Sebetulnya tidak semua obat yang seperti tadi dicontohkan Mas Mustain ya. Banyak obat-obatan itu tidak ada patennya dan juga tidak ada biaya untuk yang mahal untuk produksinya karena tidak diambil oleh penemunya. Sebagai contoh, misalkan obat-obat yang dulu waktu zaman-zaman awal dunia kesehatan baru mulai menemukan, yaitu misalnya antibiotik. Ya. Ketika antibiotik pertama kali ditemukan, itu sangat menyelamatkan banyak manusia. Jadi kalau dulu ada infeksi, itu orang pasti meninggal, gitu tanda kutip. Ya. Tinggal ditunggu aja, karena infeksi sedikit aja bisa meninggal. Tapi sejak ditemukan antibiotik, maka banyak nyawa terselamatkan, mereka menjadi sumber daya manusia yang bekerja di bidang-bidang ekonomi. Jadi efeknya itu secara tidak langsung, ya, membuat manusia menjadi sehat, menjadi sejahtera, karena ada penemuan antibiotik, manusianya bisa bekerja di berbagai bidang ekonomi. Begitu. Dan tentu saja ketika obat-obat ini mulai masuk industri, maka industri obat ini mendorong kemajuan ekonomi juga, begitu. Itu contoh kalau obat ya. Tapi sebetulnya penemuan di dalam bidang obat tidak terlalu mendorong ekonomi suatu bangsa. Ya, penemuan-penemuan yang mendorong ekonomi suatu bangsa sangat tinggi itu misalnya di bidang-bidang pertanian. Ya, jadi penemuan sains dan teknologi di bidang pertanian, misalkan itu sangat luar biasa efeknya langsung ke ekonomi. Jadi bagaimana padi ya mulai dapat dikembangkan varietasnya, sawah pengairan, logistik, supply chain, produksi pengemasan dan lain-lain itu menggulirkan ekonomi dengan luar biasa dan itu basisnya sains dan teknologi begitu. Otomotif ya, otomotif itu juga salah satu yang membuat suatu bangsa bergerak ekonominya sangat luar biasa. Apalagi kalau dia bisa memproduksi dan menjualnya kepada konsumen tetap ya, seperti negara Jepang itu salah satu kemajuan negaranya ditopang dari industri otomotif yang konsumennya tetap. Jadi seperti Indonesia, Vietnam, Thailand begitu ya. Nah, jadi kemajuan sains dan teknologi di bidang otomotif di sana yang mendorong itu. Kita melihat Korea juga sekarang begitu. Korea Selatan
kemajuan teknologi dan sainsnya di bidang information technology, dalam hal ini misalnya HP begitu ya, dia bisa menopang negaranya menjadi maju. Dan ngomongin Korea lagi, sains dan teknologi di bidang entertainment ya, itu menopang negaranya sekarang. Jadi bagaimana mengemas jadi sains dan teknologi itu jangan dibayangkan hanya bidang hard science ya, juga dalam bidang sosial ya, social engineering, dalam bidang budaya. Saat ini sains dalam bidang budaya di Korea itu berkembang tuh untuk menciptakan kultur yang namanya K-pop misalnya. Nah, dari K-pop itu bayangkan ekonomi negara Korea bisa terangkat. Lalu dalam bidang kecantikan ya, bagaimana operasi plastik tanda kutip ya yang sangat menjadi andalan mereka. Jadi itu contoh-contoh saja. Tentu saja di Indonesia kita tidak mengembangkan riset seperti itu begitu ya. Tapi yang kita kembangkan adalah riset-riset yang kita tahu akan menopang kemaslahatan. Jadi bukan hanya ekonomi, tapi kemaslahatan. Jadi seperti tadi misalnya obat-obatan begitu ya. Obat-obatan sumbangsih bagi negara kita dari umat Islam. Bagaimana misalnya menemukan obat kanker begitu. Bayangkan luar biasa ya, penelitian menemukan obat kanker yang dananya dari wakaf. Itu akan tertulis dalam sejarah. Mungkin akan menjadi contoh di dunia bagaimana masyarakat umat bersatu untuk penemuan yang fenomenal begitu. Itu contoh yang paling gampang saya sampaikan gitu. Mungkin mudah-mudahan puas ya Mas Mustaqim ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beri, Mas Musta'in Romli. Mudah-mudahan bisa tercerahkan ya, menjadi generasi berikutnya yang akan menjadi peneliti, yang akan mungkin bisa menemukan atau melanjutkan peneliti-peneliti sebelumnya. Amin, amin. Barangkali ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Jadi seperti kita ketahui ya, saat ini tuh apalagi di zaman era pandemi COVID seperti ini memang banyak yang harus penelitian-penelitian ini yang mungkin kita mesti tahu juga, kita pelajari juga, sering kita baca juga. Banyak mungkin peneliti-peneliti yang ya entah tentang vaksin atau mungkin tentang penyakit COVID sendiri yang artinya dari wabah dari varian satu ke varian berikutnya. Nah, itu kan butuh penelitian yang lebih intensif lagi ya. Jadi memang butuh dana lagi yang memang harus kita bantu untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, dana wakaf inilah mungkin yang bisa kita upayakan, barangkali bisa membantu untuk melakukan penelitian tersebut. Barangkali ada yang lain lagi yang bisa yang ingin bertanya kepada Pak Beri. Kebetulan Pak Beri itu sekjen dari ALMI ya Pak Beri ya. Para peneliti muda Indonesia nih, jadi luar biasa kalau seandainya udah berhenti sekarang. Oh, udah berhenti ya. Tapi minimal ilmunya masih ada ya Pak Beri dari dari para peneliti-peneliti yang selama ini di ALMI gitu ya. Jadi barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Mohon izin bertanya Bu Yuni. Baik, silakan Pak. Pak Arif Budiman dari UIN Wali Songo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu yang terhormat, terutama Pak Beri Juliandi yang tadi sudah melakukan pemaparan sangat luar biasa Pak. Mohon izin ini saya tamu yang diundang Pak ini di dalam forum ini, dan semoga nanti ke depan juga secara kontinu bisa menimba ilmu dari Bapak Ibu yang berasal dari ITB. Pak Beri tadi sudah disampaikan bahwa potensi wakaf itu luar biasa, dan sejak awal sebenarnya kalau kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pernyataan Rasulullah tentang wakaf itu sebenarnya sudah menanamkan sejak awal bahwa kalau kita bicara tentang wakaf pasti sesuatu yang produktif. Pasti sesuatu yang produktif, karena di dalam hadis itu Rasulullah kemudian menekankan bahwa hasil dari pengelolaan wakaf itu harus ditasarufkan atau didistribusikan kepada para beneficiaries. Nah, adanya hasil atau manfaat itu tidak mungkin ada kecuali harus dilakukan pengelolaan secara baik.
Nah, upaya untuk melakukan pengelolaan wakaf secara produktif itu harus diasumsikan bahwa sasaran fundraising-nya itu tidak semata-mata yang berasal dari segmen konvensional, tetapi harus juga berasal dari segmen masyarakat atau wakif yang potensial. Nah, berarti kita harus menawarkan sebuah skema pengelolaan wakaf yang cukup meyakinkan kepada mereka bahwa potensi wakaf ini luar biasa, bukan hanya untuk aspek ibadah saja, tetapi juga untuk pembangunan sosial, bahkan di dalam sejarah Islam itu bisa menjadi pilar peradaban Islam. Kita ingat di dalam masa dinasti Abbasiyah, universitas yang berskala internasional, Baitul Hikmah, itu didanai dengan sumber wakaf. Nah, hanya saja tadi Pak Berry juga menyatakan bahwa salah satu PR dalam pengelolaan wakaf yang sangat serius ini adalah bagaimana kita berhasil meyakinkan para donatur atau dalam bahasa fikihnya itu wakif untuk tertarik dan berkontribusi berinvestasi akhirat dalam bentuk wakaf. Nah, saya ingin menanyakan strategi-strategi yang jitu, yang tepat agar proses atau tahap fundraising-nya ini bisa berhasil dengan baik. Mungkin itu saja Pak Berry Julianti. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief Budiman, ini salam kenal juga, luar biasa. Jadi memang saya rasa untuk program-program wakaf seperti ini memang kita harus istilahnya maraton gitu ya. Jadi bukan sprinter gitu ya. Kalau sprint itu artinya dalam 1 tahun 6 bulan gitu selesai begitu programnya. Tapi ini maraton. Jadi kita perlu jaga kondisi supaya bisa finish dengan baik. Kenapa? Karena yang harus diubah pertama adalah mindset, ya, mindset daripada umat kita sendiri, umat Islam gitu, bahwa misalnya wakaf itu kalau selama ini kan konotasinya wakaf untuk tanah masjid gitu ya, wakaf untuk yatim piatu begitu, dan lain-lain yang sudah biasa selama ini dilakukan. Nah, merubah mindset ini salah satunya dengan acara-acara seperti ini misalnya. Acara-acara seperti ini nanti mudah-mudahan ketika pandemi sudah berakhir bisa berkunjung ya ke berbagai komunitas atau pengajian dan lain-lain, menjelaskan bahwa wakaf itu bukan hanya tanah saja loh gitu ya. Jadi banyak sekali nih yang lain, dan tentu saja kita harus mendekati para ulama yang disegani dan dihormati baik tingkat nasional maupun dalam komunitas terkecil di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini PR-nya besar, saya rasa dalam waktu 5 tahun juga masih belum sempurna begitu ya pemahaman potensi wakaf selain dari yang selama ini dilakukan. Namun kalau tidak kita mulai, ini nggak akan jalan-jalan begitu. Jadi saya rasa tadi skemanya maraton, pelan tapi pasti. Kita rubah dulu mindset, kita tunjukkan bahwa ada hal-hal lain yang bisa dilakukan selain yang selama ini dilakukan. Kita tunjukkan manfaatnya dari yang sudah ada, karena tentu saja karena ini dana wakaf bisa dipakai kecil ya dalam awal-awal nih. Sebagai informasi, dana LPDP itu berapa puluh triliun ya, triliun, sehingga bisa dapat bagi hasil yang miliar gitu ya. Nah, saya nggak kebayang kalau kita pakai dana wakaf dari umat misalkan yang fenomenal, misalnya jumlahnya miliar, itu kan paling bagi hasilnya berapa begitu ya, ratusan juta kalau nggak salah mungkin hitungannya, dan ini hanya bisa membiayai penelitian mungkin 1-2 begitu ya. Jadi sebetulnya tidak akan banyak di awal-awal, tapi sekali lagi kalau tidak dimulai seperti nabung, tidak mulai dari yang kecil-kecil, nggak akan dapat juga besar-besar. Jadi saya rasa kita yang penting istiqomah, Pak Arief Budiman. Mungkin kita tidak menikmati di masa hidup kita begitu. Jadi saya yakin nih, misalkan dalam 5-10 tahun mungkin wakaf untuk penelitian ini mungkin belum besar begitu ya, belum banyak dinikmati oleh peneliti. Tapi kalau kita sudah mulai,
anak cucu kita mungkin akan mengenang gitu. Oh, dulu itu pernah dibuat dan dimulai begitu. Jadi kalau saya targetnya bukan untuk kita nikmati pada masa hidup saya dan kita, tapi mudah-mudahan oleh umat generasi setelah kita. Begitu Pak Arif Budiman, mudah-mudahan memuaskan jawabannya. Ya, jadi di IPB sendiri Pak Arif Budiman ini wakaf ini masih belum banyak yang tahu juga gitu ya. Jadi ini PR kita di IPB juga masih besar ini. Baik, terima kasih Pak Beri. Pak Arif mungkin sudah tercerahkan ya Pak Arif dengan apa yang sudah disampaikan Pak Beri. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya, waktunya masih 14 menit lagi. Ada waktu kita untuk bisa membahas hal yang lain yang mungkin selama ini kita bertanya-tanya tentang wakaf Kak, atau mungkin penelitian-penelitian yang mungkin di luar sana yang memang banyak yang masih belum tercerahkan gitu ya. Karena dana wakaf ini biasanya kan orang selama ini taunya hanya untuk wakaf masjid atau mungkin tanah kuburan gitu ya, belum tahu tentang wakaf-wakaf lain yang gunanya ternyata lebih banyak gitu ya. Jadi kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, dalam wakaf ini tentunya banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Selain untuk wakaf tadi kita salurkan untuk hal-hal yang bersifat seperti kita ketahui dulu yang biasanya dulu mungkin untuk tanah wakaf tanah gitu ya, bangunan, kita bisa ada sekarang wakaf tunai, dan bahkan saat ini mungkin wakaf tersebut bisa kita gunakan untuk penelitian yang bukan kita akan nikmati pada hari ini atau 5 tahun mendatang, tapi juga anak cucu kita mungkin akan menikmati hasil penelitian yang mungkin dananya bisa kita salurkan dari wakaf, seperti itu. Baik, mungkin ada dari yang lainnya yang ingin ditanyakan supaya lebih tahu lagi nih, mumpung Pak Beri ini banyak tahu nih tentang penelitian nih, banyak bergaul dengan orang-orang peneliti di Indonesia nih. Ustaz gimana tuh Bu? Silakan Pak Mas Mustain Ramli mau bertanya lagi ya? Iya Bu. Jadi izin bertanya, pertanyaannya adalah kan di mahasiswa itu kan ada organisasi-organisasi mahasiswa gitu loh Pak. Nah, apakah bisa gitu, misalkan organisasi mahasiswa itu juga berperan sebagai misalkan penghimpun kayak dana riset meskipun jangka pendek gitu Pak. Misalkan untuk ngadain mungkin perlombaan seperti penelitian gitu Pak. Menurut Pak Beri tanggapannya itu seperti apa Pak kalau seperti itu Pak? Ya, ini memang kita perlu dua skema sebetulnya ya. Karena hari ini wakaf, jadi kita konsentrasi ke wakaf. Padahal ada potensi lain ya yang bisa kita lakukan juga, yaitu dana infak atau sedekah begitu. Dalam jangka pendek langsung bisa dibelanjakan. Karena kalau wakaf tadi butuh waktu bertahun-tahun ya untuk dapat bagi hasil yang besar. Tapi tadi kita harus mulai, kalau tidak akan jadi-jadi begitu. Nah, dalam waktu dekat itu memang lebih mudah memakai skema infak dan sedekah. Jadi mungkin nanti di websitenya juga ada tuh pilihan kalau mau yang infak atau sedekah untuk riset tertentu. Jadi misalnya dia tulis butuh dana 50 juta untuk riset. Nah, bisa jadi ada orang yang langsung infak dan sedekah 50 juta begitu ya, langsung gitu. Bisa juga, dan tidak wakaf gitu, langsung dibelanjakan. Jadi saya rasa ide-ide seperti ini memang harus kita buat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi setuju Mas Mustain ya, kalau untuk seperti itu bisa kita integrasikan di website yang sama atau program yang sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wah, luar biasa nih Mas Mustain. Semangat ya untuk bisa menjadi peneliti muda nanti ke depannya, bisa membantu majunya Indonesia terkait Kelebihannya kalau boleh Mbak Yuni atau Bu Yuni, kalau kita pakai dana wakaf, riset-riset dan penelitiannya bisa kita arahkan yang memang visinya tadi seperti saya sampaikan ya. Di dalam pendanaan penelitian itu pemberi dana atau wakif tadi bisa men-set up visinya bahwa saya pengen penelitian yang arahnya menyesuaikan gitu, umat begitu, misalnya yang membantu apa gitu di daerah mana atau dalam aspek Islam tertentu itu dibolehkan begitu. Jadi bukan riset yang umum gitu ya, maksudnya umum nggak tahu manfaatnya untuk umat apa,
dibiayai tidak, tapi harus jelas kira-kira dampaknya kalau sudah ditemukan, dan para penyumbang atau wakif ini bisa mengakses apa benar dihasilkan seperti itu begitu. Bisa meminta pertanggungjawaban juga. Jadi kalau selama ini peneliti itu bertanggung jawabnya ke negara, karena yang memberi dana kan negara. Tapi nanti kalau yang memberi dana adalah para wakif, bertanggung jawabnya ke para wakif itu, karena ada namanya. Jadi tadi penyumbang-penyumbangnya itu di satu proyek itu ada namanya, penyumbangnya siapa, dia harus bertanggung jawab pada penyumbang itu. Oh iya, mungkin artinya dari apa pewakifnya mungkin saya ingin meneliti apa gitu, dan saya ingin menyumbangkan wakaf untuk meneliti apa gitu ya. Jadi bisa kita kelompokkan untuk penelitian apa. Jadi bukan hanya peneliti menawarkan, bisa juga para wakif bersekutu. Nah, misalnya para wakif itu bersekutu. Yuk kita wakaf untuk penelitian ke arah obat kanker misalnya. Ya. Nah, lalu bikin open call begitu, open call di website itu. Ini ada dana sudah dikumpulkan misalnya 1 miliar. Tapi ayo kompetisi, kalian peneliti masukin proposal. 1 miliar ini kami berikan loh, udah ada nih, udah jadi dananya, bukan dikumpulkan lagi gitu. Jadi para wakif ini bisa bersekutu untuk satu topik misalnya begitu. Dan penelitinya belum ada. Jadi justru menawarkan. Nah, nanti dengan bantuan manajemen panel ya atau manajemen saintifik bisa membantu para wakif menilai proyek-proyek mana yang secara saintifik masuk akal begitu ya, karena mungkin para wakif ini kan tidak mengerti sainsnya, tapi bisa mempercayakan misalnya pada suatu dewan atau tadi manajemen untuk memilih. Setelah disepakati, baru dana itu diberikan bagi hasilnya untuk atau sedekahnya diberikan untuk periset itu. Wah ya, luar biasa ya, potensinya besar sekali ya. Jadi para pewakif juga bisa dapat manfaatnya luar biasa. Pahalanya akan lebih banyak lagi karena dinikmatinya akan berkepanjangan gitu ya buat anak cucunya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Rashid. Afwan bertanya, sebagai masyarakat umum, bagaimana saya bisa menyampaikan dalam bahasa komunikasi yang singkat ilmiah ke calon donatur untuk berwakaf di bidang riset dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami? Ya, ini bagus ini pertanyaannya. Soalnya kalau peneliti sama dosen itu biasa ngomongnya susah, ngomong yang tinggi-tinggi gitu ya. Karena kalau ngomongnya sederhana dibilang kok dosen ngomongnya begitu sih gitu. Jadi mahasiswa tuh kadang-kadang kalau kita ngomongnya dimengerti, dosennya nggak hebat nih. Tapi kalau ngomongnya macam-macam, wah nggak ngerti, memang pinter itu dosen gitu. Jadi semakin nggak dimengerti katanya semakin pinter. Nah, bahayanya ketika ngomong ke masyarakat terbawa. Nah, memang ini PR kita di Indonesia, bukan di IPB nih, bahkan di Indonesia. Bagaimana caranya menerangkan sains atau ilmu kita ke masyarakat dengan cara yang mudah. Nah, itu ada penyederhanaan, ada asumsi-asumsi. Nah, itu yang dihindari sebetulnya oleh peneliti. Jadi peneliti itu kadang-kadang, kalau disederhanakan takut salah nih, gitu. Nah, ini perlu seni sih memang ya, perlu seni untuk membuat penyederhanaan supaya mudah dimengerti masyarakat, tapi tidak membuat masyarakat salah kaprah begitu. Nah, itu saya juga masih belajar. Dan alhamdulillah ya di Indonesia sekarang sudah banyak komunitas-komunitas, organisasi yang berusaha mempopulerkan sains dan membantu peneliti. Seperti kalau Bapak Ibu bisa cek, ada namanya The Conversation. Jadi kalau diketik di Google, di searching website ini, The Conversation itu dia menuliskan secara populer penemuan-penemuan ilmiah gitu. Caranya bagaimana? Dia wawancara si peneliti, lalu mereka bantu tuliskan dan diskusi begitu. Jadi seperti mentoring ya buat para peneliti supaya bisa mengkomunikasikan. Sekarang juga ada Indonesian Society of Science Journalists. Mereka membantu para peneliti untuk mulai coba nulis secara populer atau mengkomunikasikan secara populer. Jadi mudah-mudahan gerakan-gerakan ini bisa membantu nanti Bapak dan Ibu kalau ingin mengkomunikasikan ya riset yang mau dimintakan atau ditawarkan untuk didanai lewat wakaf. Karena mereka mampu dan punya ilmunya bagaimana cara mempopulerkan kajian sainsnya. Jadi ini ada bidang ilmunya Bapak Ibu.
Ya, kalau saya kan belajar biologi, belajar bakteri, belajar hewan, ternyata ada bidang ilmunya namanya science communication gitu. Nah, itu ada ilmunya bagaimana mengkomunikasikan sains gitu. Kita bisa minta bantuan mereka untuk mengemasnya. Baik, Pak Rasid, mudah-mudahan bisa lebih tercerahkan lagi dengan apa yang sudah disampaikan Pak Beri ya. Waktu sudah jam. Iya, baik. Terima kasih Bu Yeni, Pak Beri. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan ini, Pak. Ya, sama-sama Pak, kita sama-sama belajar ini. Ya, makasih. Pak Rasid juga bisa menyampaikan lebih mudah lagi nih bahasanya kepada lingkungan setempat ya, baik di kampus maupun di luar kampus, mungkin ya bisa lebih menggiatkan wakaf lagi nih Pak Rasid. Baik, karena waktu. Iya, terutama memang. Iya. Iya, insya Allah. Pak Rasid. Iya, Pak Rasid. Ya, lanjut Bu. Lanjut Bu, silakan. Baik, karena ada lagi yang ingin bertanya mungkin, kalau misalnya tidak ada, karena waktu sudah hampir jam 8, jadi kita akan akhiri, namun apabila ada pertanyaan satu lagi, mungkin kita kasih kesempatan. Ada yang ingin bertanya satu lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akan... Ada pertanyaan dari Pak Rahmat, Bu Yuni. Oh, ada ya? Chat Zoom. Chat Zoom. Oh, mekanisme pertanggungjawaban wakaf untuk riset. Oh iya, betul. Ya, jadi kalau saya terbayangnya, karena dana wakaf ini kita titipkan ke BPIDS begitu ya, kalau di IPB begitu, investasinya dan juga apanya, maka bagi hasilnya nanti dikelola bersama begitu. Karena kita harus membicarakan apakah penelitinya harus nyetor kwitansi misalnya begitu. Kalau di negara kita kan begitu, ketika dikasih dana diminta kwitansi pertanggungjawaban. Untuk dari LPDP itu tidak diminta kwitansinya. Kalau LPDP kwitansinya disimpan oleh peneliti, namun kalau suatu waktu diperlukan nanti ditanya harus ada. Tapi yang penting output-nya tercapai. Jadi kalau janji berapa paper, berapa produk tercapai itu sudah oke. Nah, bagaimana dengan yang skema wakaf ini? Pertanggungjawabannya, apakah mau pakai yang seperti pemerintah, apakah yang seperti LPDP, atau menciptakan skema baru. Jadi kalau dananya uang kita kan kita bebas. Mau 100% percaya misalnya begini, Pak Ala bilang, udahlah Bapak saya kasih 100 juta, nggak usah mikirin kwitansi misalnya. Gitu. Mikirin kwitansi, nggak usah mikirin pertanggungjawaban. Yang penting papernya publish Q1. Nah, begitu nunjukin papernya publish di jurnal Q1, beres, udah. Berarti pertanggungjawaban Bapak selesai. Nah, itu luar biasa bagi para peneliti. Atau misalnya, Bapak yang penting ada hakinya, tunjukkan ke saya haki, nggak usah nunjukin kwitansi, yang penting jadi. Begitu. Nah, ini memang perlu pemikiran bagaimana menilai suatu produk ilmiah setara dengan uang tertentu. Tapi ini bisa dilakukan. Jadi kalau saya pikir, misalnya tadi seperti artikel, jurnal Q1, itu kan ada metode yang dilakukan ya di jurnal itu. Maka serahkan itu kepada dosen yang sebidang. Maka dia bisa menilai, oh ada analisis molekuler, ada analisis apa. Dia bisa ngitung kira-kira berapa puluh juta nih. Layak nggak 100 juta dihabiskan dengan metode ini? Kalau layak berarti lolos. Kwitansinya nggak usah ditanya. Gitu. Yang penting sudah ada produk dan menurut metode memang akan habis segitu uangnya. Gitu. Atau untuk ngurus paten itu kan berapa puluh juta, berapa ratus juta misalnya. Nah, kalau udah dapat berarti kan pasti uangnya habis untuk itu. Nggak mungkin pakai uang lain gitu. Jadi kita percayakan ke penelitinya. Nah, itu juga ekstrim yang berikutnya. Bahwa kita memberi kepercayaan pada peneliti, yang penting output-nya ditunjukkan sepadan dengan uang yang diberikan. Tentu saja itu perlu pembahasan nanti dengan tim ya di BPIDS, bagaimana skema-skema ini yang mau kita pakai. Mungkin begitu ya Pak Rahmat. Ya Pak Rahmat, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya tadi ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 8, kita akan coba akhiri dengan pengajian hari ini. Terima kasih banyak pada Pak Beri, banyak ilmu yang sudah disampaikan. Mungkin tugas kita nih lebih besar lagi untuk bisa mengembangkan wakaf dari sisi penelitian. BPIDS mungkin akan berupaya juga untuk bisa mengarahkan ke situ ya Pak Ala ya. Jadi tugas yang luar biasa juga ini, wakaf akan semakin berkembang ini, bukan hanya dari sisi
harta aset gitu ya, tapi juga lebih ke penelitian yang manfaatnya juga tidak jauh lebih banyak juga, tidak kalah dengan yang manfaat wakaf lainnya. Karena itu di Jumat Barokah ini mungkin ada baiknya juga kita mulai nih dari Jumat ini atau mungkin kita mulai biasakan untuk bisa bersedekah gitu ya, wakaf, infak, sedekah, dan menjadikan itu hal yang biasa, karena kita hidup ini mungkin perlu banyak sekali pahala untuk bekal di akhirat nanti. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Beri yang sudah memberikan pencerahan. Barangkali Pak Ala ada yang ingin disampaikan atau ada yang diberikan gitu Pak Ala sebelum diakhiri dengan doa. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuni, Pak Beri. Terima kasih sekali atas materi yang sangat luar biasa, Pak Beri. Dan insya Allah kami dari BPIDS menyambut baik nih Pak Beri. Ide yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kita mengembangkan wakaf untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, memang juga di samping kita terus mengembangkan program-program ataupun ya program-program wakaf. Nah, di sisi lain juga sebagai informasi mungkin untuk Pak Arif Budiman. Nah, Pak Arif Budiman ini sedang meneliti tentang wakaf nih Pak Beri, kemarin kebetulan mengontak saya sehingga sekalian kita undang saja di kajian Jiswaf kita gitu, seperti itu. Nah, jadi memang paralel kita terus berupaya mengembangkan program-program wakaf, kita juga terus berupaya mengembangkan dari sisi kompetensi nazirnya ini Pak Arif. Kompetensi nazir ya, pengelola wakaf ini juga terus coba kita kembangkan, termasuk juga SDM-SDM-nya seperti itu. Jadi memang benar sekali yang disampaikan Pak Beri, kita ini bukan sprint, tapi kita ini maraton ini. Jadi step by step di sisi pengelolaan wakafnya coba terus kita kembangkan, di sisi fundraising-nya juga terus kita jalankan, kira-kira seperti itu. Sehingga mudah-mudahan ya terus semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat yang kepada multi pihak, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Beri, insya Allah nanti mungkin kita akan terus berdiskusi Pak Beri ya untuk mengimplementasikan ide gagasan program wakaf untuk pembiayaan riset seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mulai ada diskusi dengan BWI terkait dengan bagaimana kita mengembangkan wakaf untuk ketahanan pangan dan seterusnya. Nah, ini juga bisa menjadi tema-tema riset sebetulnya seperti itu. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih sekali. Dan mungkin sebelum kita tutup, Bu Yuni akan memimpin doa ya Bu Yuni ya. Atau Pak Arif kalau berkenan memimpin doa Pak Arif. Ya Pak Arif. Jadi sekalian ditodong, ini punten nih Pak Arif. Enggak Pak Arif mungkin bisa memimpin doa untuk kajian Jiswaf kita pagi hari ini. Oke Pak. Bapak Ibu, mari dengan penuh rasa tawadhu dan selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat baik kita untuk mengimplementasikan nilai ajaran Islam yang luhur, yang inklusif bagi kemanusiaan ini bisa diberkahi dan kita selalu mendapatkan kekuatan untuk melakukan yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif sudah berkenan memimpin doa.
Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dengan demikian berakhir kajian Jiswaf kita pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Pak Beri dan juga Bu Yuni yang sudah memoderatori acara kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.